Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti kalian sudah melihat ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Siapa yang nggak tahu sama Mortal Kombat? Ya, seri game legendaris yang sampai detik ini masih eksis di kancah pergaman. Mulai dari sebelumnya cuma bisa dimainkan di konsol game khusus, dan sekarang udah bisa dinikmati di telepon genggam kalian yang mungkin dibeli lunas atau bahkan belinya masih nunggak cicilannya di home credit. 3 tahun berselang setelah rilisnya game Mortal Kombat tahun 92, di tahun 95 adaptasi filmnya pun dirilis juga. Tapi ya konyolnya, bukan mendapatkan pujian, lantas nggak sedikit yang mengkritiknya. Bisa dimaklumi, dan setelah aku coba tonton kembali, ya emang sih sempurna sih enggak, jelek juga enggak. Emang jadi pro dan kontra, khususnya bagi penikmat gamenya atau mereka yang cuma mengenal Mortal Kombat ini dari sebuah film. 2021 ini remake dari film Mortal Kombat akhirnya dirilis kembali, tentunya dengan banyak penyegaran di sana-sini. Lantas, apakah versi terbaru ini bisa memperbaiki segala yang ada di versi lawasnya? Selamat datang di channel Kawan Review, ini dari review singkat film Mortal Kombat. Mortal Kombat. Indonesia kebagian rilis lebih awal dari global, dan kalau menonton digital tunggu sampai tanggal 23 nanti. Mohon bersabar, ini ujian. Kalau di kota kawan-kawan belum buka bioskop, tenang, ada jalur orang dalam. Film ini mengisahkan Cole Young, seorang petarung yang terpilih menjadi wakil bumi di Mortal Kombat. Terlihat dari tanda berbentuk naga di dadanya. Cole kemudian bergabung dengan tim Jax dan juga Sonya Blade, orang-orang yang sudah bertemu duluan dengan para petarung Mortal Kombat di sebuah misi sekian tahun lalu. Dan misi mereka kali ini untuk mencari Lord Raiden yang diperankan oleh Todanobu Asano. Di tengah perjalanan mereka kembali dipertemukan dengan karakter petarung Mortal Kombat lainnya. Ada Kano, Liu Kang, dan juga Kung Lao. Cole akhirnya berlatih dengan ketiganya untuk sebuah pertarungan besar. Film ini punya beberapa misi, diantaranya mengungkap masa lalu Cole, pertarungan Outworld, dan persaingan antara Scorpion dan Sub-Zero yang menentukan nasib antara Earthrealm dan juga Outworld, di mana Sub-Zero adalah utusan Outworld oleh Shang Tsung untuk memburu Cole. Aku tahu kok, bukan sinopsis yang kalian cari dari video ini, tapi komentar tentang film yang cukup dibesar-besarkan akhir-akhir ini, khususnya buat penonton Indonesia, karena aktor kebanggaan kita, Joe Taslim, ikut ambil peran di film Mortal Kombat kali ini, dan tokoh karakternya dapat cukup banyak spot di sini. Ku awali dulu ya dari yang bagusnya dari film ini. Kalau sempat mengira nasib film ini akan sama buruknya dengan reboot Hellboy, kalian salah. Tapi kalau ekspektasi kalian film ini akan mengadaptasi semua atmosfer yang ada di game, rasanya kalian harus terima ikhlas. Gambarannya gini aja, film ini tuh sedikit di bawah Deadpool lah. Sedikit loh. Kecewa? Jangan. Setidaknya kalau di-compare dengan film Mortal Kombat tahun 95, apalagi yang Annihilation itu, versi terbaru ini upgrade mayornya lah. Meski tetap masih cukup ketara lah kalau budget produksi film ini nggak besar. Porsi penggunaan CGI-nya emang nggak banyak, tapi tetap dapat hasil akhir yang cukup memuaskan. Ya jangan dibandingin lah sama versi Mortal Kombat lawas. Ya Mortal Kombat versi terbaru ini ya semakin di depan. Digawangi sutradara Simon McQuaid dan naskahnya ditulis oleh Greg Russo dan juga Dave Callaham. Dari awal emang udah dijelaskan kalau film Mortal Kombat ini tidak bisa mengikuti alur gamenya yang sangat-sangat eksplisit, di mana ada adegan kekerasan di level ekstrim yang jelas nggak bisa sepenuhnya diadaptasi ke sebuah film. Karena emang ada kebijakan dari sononya. Kebijakan dibuat sama lembaga sensor film versi global lah yang ada di Amerika. Jadi kalian harus memakluminya. Apa yang akhirnya membuat film Mortal Kombat ini layak diapresiasi jelas plot utamanya. Meski terasa agak buru-buru, beruntung film Waralaba ini dipegang oleh orang yang tepat dan dilakukan dengan benar. Tapi ini berimbang ya dengan adegan pertarungan yang jadi nilai tertinggi buat film ini. Hampir setengah durasi film dihabiskan sama semua adegan pertarungan brutal. Inilah poin lebih yang membuat film Mortal Kombat terlihat bagus dan bisa ditonton tanpa harus membuat penontonnya bosan.
Bumbu komedi juga nggak ketinggalan, sentuhan ini cukup berdampak besar, jadinya remake Mortal Kombat 2021 ini nggak terkesan monoton. Dari tokoh Kano yang diperankan Josh Lawson, keluarlah lelucon kasarnya, tokoh paling cerewet di sini, hampir di setiap scene-nya berisi sindiran, umpatan yang tidak sopan, kata-kata kotor yang emang terserahlah keluar dari mulutnya. Bisa dibilang, karakter ini jadi scene stealer-nya di film ini. Dan yang terakhir, kalau kalian yang familiar sama gamenya, harusnya kalian udah langsung ngeh kalau hampir 50% dari dialognya diambil dari gamenya sendiri. Nice! Sekarang kita beralih ke hal yang sedikit kurang atau yang sedikit mengecewakan. Atau mungkin mengecewakan kali buat kalian. Kalau tadi aku sempat bilang plot film ini terkesan buru-buru meski hasil akhirnya bisa dibilang oke. Nah, sayang di sepanjang itu banyak juga yang kurasakan kurang. Plotnya dibuat begitu rapat dan cenderung buru-buru. Jadinya transisi antar satu adegan ke adegan lain terasa gambling dan ini cukup jadi masalah buatku. Kemudian banyaknya plot hole di sana-sini. Ya, emang bisa dipahami kok. Film Justice League Snyder Cut aja yang 4 jam loh tetap masih terasa kurang buat kita. Gimana dengan ini? Filmnya aja nggak sampai 2 jam. Imbasnya, Mortal Kombat 2021 ini nggak bisa menampilkan karakter dan latar ceritanya secara efisien. Ngomongin soal tokoh karakter, kalau dibandingkan sama versi aslinya, ya versi ini jauh lebih matang. Meski tetap karena plotnya yang terburu-buru tadi, imbasnya penggalian tokoh karakter jadinya ya sedikit kali lah. Mungkin penonton Indonesia ngira tokoh utama film ini bakal jatuh ke Sub-Zero. Enggak, sama sekali enggak. Mortal Kombat kali ini ceritanya berpusat sama Cole yang diperankan Louis Tan. Syukurnya, tokoh ini mengimbangi semua tokoh lainnya. Kalau tadi udah dibahas soal karakter Kano yang jadi scene stealer di sini karena jokes kotornya, nah tokoh Scorpion yang diperankan Hiroyuki Sanada dan Sub-Zero yang diperankan Joe Taslim bisa dibilang yang terbaik lainnya. Dua tokoh ini punya karisma yang jelas bikin penonton terpikat, apalagi ketika kehadiran mereka duluan jadi pembuka di prolog Mortal Kombat ini. Hands down lah, serius. Tapi sayangnya porsi mereka buatku pribadi masih teramat kurang. Atraksi laga yang sudah cukup memuaskan buatku pribadi, di kursi penonton masih tetap mengharapkan penetrasi yang lebih dari yang udah dikasih filmnya. Ya, semoga saja kalau nanti ada sequel filmnya, lebih banyak lagi porsi buat kedua tokoh ini. Tambahan sedikit soal sensor yang sebelumnya aku bahas, ya dari sononya udah ada aturan ketat buat mengkompres adanya adegan kekerasan. Setidaknya nggak se-ekstrim original gamenya. Nah, di Indonesia kena lagi. Bagi kalian yang mainin gamenya pasti momen-momen yang paling ditunggu saat fatality. Itu momen paling gore. Sayangnya harus hilang di sini. Jangan protes. Sadar diri, Anda tinggal di negeri penuh aturan sana-sini. Maklumi, inilah negara berflower. Secara garis besar, apa yang tersajikan di sini dengan segala pro dan kontranya sudah mengobati penyakit lama film Mortal Kombat lawas, di mana plot, visual, dan acting pemainnya kadang bikin geleng-geleng kepala sendiri. Mortal Kombat terbaru ini sudah cukup memenuhi ekspektasi mereka-mereka yang pernah mainin gamenya. Tentu dengan kekurangan tidak adanya pertarungan klimaks atau lebih dikenal dengan fatality. Bukan gak ada, tapi ditiadakan karena Anda sedang tinggal di negara berflower ini. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.